laporan Praktikum Agroklimatologi dengan judul Kemiringan Lahan, dosen pengampu Cisalnia TMPD PhD, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Oleh Aifa Atiazara dengan NIM 2502001. Latar belakang, kemiringan lahan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kondisi permukaan tanah, aliran air, serta tingkat erosi pada suatu wilayah. Perbedaan tingkat kemiringan lahan dapat memengaruhi kemampuan lahan dalam mendukung kegiatan pertanian, pembangunan, maupun konservasi lingkungan. Semakin curam suatu lahan, maka risiko terjadi erosi dan longsor juga semakin tinggi, sehingga diperlukan pengelolaan yang tepat untuk menjaga kestabilitas tanah. Kementerian atau BPN 2022. Analisis kemiringan lahan penting dilakukan untuk mengetahui karakteristik topografi suatu daerah. Informasi mengenai kemiringan lahan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan penggunaan lahan, pengelolaan daerah aliran sungai, serta penentuan jenis tanaman yang sesuai untuk dibudidayakan. Selain itu, klasifikasi kemiringan lahan juga berperan dalam mendukung upaya konservasi tanah dan air agar kerusakan lingkungan dapat diminimalkan. DIK 2023. Perubahan penggunaan lahan dan tingginya aktivitas manusia pada daerah dengan topografi miring dapat meningkatkan risiko degradasi lahan. Oleh karena itu, praktikum kemiringan lahan dilakukan agar mahasiswa dapat memahami cara menentukan kelas kemiringan lahan serta menganalisis pengaruhnya terhadap kondisi lingkungan dan pemanfaatan lahan secara berkelanjut. Kementerian PUPR 2024. Tujuan praktikum, mengetahui cara mengukur kemiringan lahan di lapangan, menentukan tingkat kemiringan lahan dalam persen atau derajat. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini yaitu ada GeoMaster Apnea Hand, handphone, dan altimeter. Cara kerja, GeoMaster Apnea Hand level digunakan untuk mengukur sudut kemiringan lahan. Cara penggunaannya yaitu satu orang berdiri pada titik bawah lahan sambil memegang alat, sedangkan satu yang lainnya berdiri pada titik atas sebagai target pengamatan. Pengamat kemudian melihat melalui lensa alat ke arah target, hingga posisi terlihat sejajar dan jelas. Setelah gelembung Rivo berada tepat di tengah, besar sudut kemiringan lahan dapat dibaca pada skala yang terdapat pada alat. Altimeter digunakan untuk mengukur ketinggian satu lokasi dari permukaan laut. Cara penggunaannya yaitu dengan menyalakan alat atau aplikasi altimeter, kemudian menempatkannya pada titik pengamatan. Setelah data stabil, nilai ketinggian lokasi dapat dibaca pada layar alat dan digunakan untuk membantu analisis kondisi topografi serta kemiringan lahan. Gunakan 3 kali pada posisi berbeda. HP digunakan sebagai alat bantu dokumentasi, pencatatan data, serta penentuan koordinat lokasi menggunakan aplikasi pendukung serta GPS atau kompas digital. Selain itu, HP juga dapat digunakan untuk menghitung hasil pengukuran dan menyimpan data lapangan selama praktikum berlangsung. Pembahasan. Berdasarkan hasil observasi lapangan oleh kelompok 1, terlihat adanya variasi spasial yang dinamis pada kondisi mikroklimat serta topografi dari titik awal menuju titik akhir pengamatan. Hasil perekaman menggunakan instrumen altimeter digital mendeteksi adanya peningkatan ketinggian tempat yang bergerak naik dari posisi 57 meter dari permukaan laut menuju 59 meter dari permukaan laut. Menariknya, kenaikan elevasi ini berbanding lurus dengan penurunan tekanan udara secara konsisten, di mana angka tekanan atmosfer menyusut dari 1000,6 hektopascal menjadi 1004,7 hektopascal. Fenomena tersebut sangat sejalan dengan hukum fisika atmosfer yang menyatakan bahwa tingkat kerapatan molekul udara akan semakin berkurang seiring dengan bertambahnya ketinggian suatu tempat, sehingga memicu penurunan tekanan udara secara linear. Di sisi lain, parameter suhu udara di lokasi pengamatan cenderung berada pada kondisi yang stabil dan cukup terik, dengan fluktuasi minor yang sangat tipis pada kisaran 32,3 derajat Celcius hingga 32,5 derajat Celcius.
Dinamika arah penggerakan angin terpantau mengalami peralihan orientasi yang cukup signifikan, bergeser drastis dari arah barat 260 derajat menuju timur laut 67 derajat. Fenomena ini mengindikasikan kuatnya pengaruh turbulensi udara skala lokal serta pengaruh dari konfigurasi lereng di area praktikum. Berdasarkan pengukuran aspek topografi menggunakan klinometer, diperoleh nilai kemiringan lahan sebesar 21,5 derajat yang secara spesifik mengklasifikasikan medan topografi ini ke dalam kategori agak curam. Kondisi kelerengan pada tingkat ini membawa implikasi serius terhadap manajemen keberlanjutan lahan, khususnya terkait ancaman degradasi tanah akibat erosi. Lahan dengan sudut kemiringan di atas 15 derajat memiliki kerentanan yang tinggi terhadap pengikisan lapisan atas tanah karena volume dan kecepatan aliran permukaan runoff atau meningkat pesat saat hujan, yang berakibat pada penurunan kapasitas infiltrasi air ke dalam tanah. Oleh karena itu, tindakan konservasi tanah dan air berbasis mekanik maupun vegetatif sangat krusial diterapkan demi menjaga kemantapan tanah serta mencegah hilangnya lapisan topsoil yang kaya akan nutrisi. Siregar dan Handoko 2023. Pemanfaatan perangkat ukur digital dalam kegiatan praktikum ini terbukti memberikan tingkat presisi dan akurasi yang lebih tinggi untuk memetakan dinamika mikroklimat mikro di lapangan. Jika dibandingkan dengan alat analog, perubahan tekanan udara sebesar 1,9 hektopascal yang terekam selama mobilisasi dari titik awal ke titik akhir tidak sekedar mempresentasikan perbedaan evaluasi, melainkan juga menggambarkan fluktuasi thermal udara setempat. Suhu lingkungan yang konstan pada kisaran 32 derajat Celcius menandakan kondisi lingkungan yang relatif panas untuk pertumbuhan vegetasi yang berpotensi memicu tingginya laju kehilangan air melalui proses evapotranspirasi lahan. Selain itu, variasi arah mata angin yang dideteksi oleh kompas digital pada altimeter menegaskan bahwa posisi hadap lereng aspek memegang peranan penting dalam mengatur distribusi intensitas radiasi matahari serta pola sirkulasi udara lokal. Faktor agroklimat ini menjadi variabel yang sangat vital dalam perencanaan tata ruang pertanian. Hal ini dikarenakan perbedaan arah hadap lereng akan menciptakan gradien kelembapan tanah yang berbeda, yang pada fase berikutnya akan mendasari keputusan pemilihan jenis komoditas tanaman yang paling adaptif ditanam pada kawasan agak curam tersebut. Pratama dan Wijaya 2024. Apabila ditinjau dari sudut pandang teknis mekanika tanah, wilayah dengan kemiringan lereng 21,5 derajat memerlukan strategi khusus dalam penerapan mekanisasi pertanian. Pada kondisi topografi agak curam seperti ini, mobilisasi alat dan mesin pertanian al-sintan berbobot berat menjadi sangat terbatas akibat tingginya risiko kecelakaan kerja dan rendahnya efisiensi traksi roda kendaraan pada permukaan miring. Di samping itu, gaya gravitasi bumi memegang kendali utama dalam memobilisasi partikel-partikel tanah ke kaki lereng saat terjadi peristiwa presipitasi atau hujan lebat. Tanpa adanya upaya mitigasi, baik melalui metode mekanis maupun pengelolaan vegetasi, lahan pada tingkat kelerengan ini dipastikan akan mengalami penurunan produktivitas secara permanen akibat terjadinya proses pencucian unsur hara atau leaching yang masif. Oleh sebab itu, integrasi serta sinkronisasi antar data elevasi dari altimeter dan data kelerengan dari klinometer harus menjadi instrumen dasar dalam mengevaluasi kesesuaian lahan. Langkah ini sangat penting untuk menyusun strategi mitigasi bencana, baik dalam mengurangi risiko kekeringan maupun mengantisipasi ancaman tanah longsor di area tersebut. Nasution dan Lubis 2025. Kesimpulan berdasarkan hasil analisis data mikroklimat dan topografi di lapangan, plot pengamatan mengalami peningkatan elevasi dari 57 meter di atas permukaan laut ke 59 meter di atas permukaan laut yang berbanding lurus dengan penurunan tekanan udara sebesar 1,9 hektopascal. Parameter suhu udara terpantau relatif stabil, namun cukup terik pada kisaran 32,3 derajat Celcius hingga 32,5 derajat Celcius. Kondisi termal yang tinggi ini berpotensi memicu lonjakan laju
evapotranspirasi lahan, sementara orientasi pergerakan arah angin yang bergeser drastis dipengaruhi oleh fenomena turbulensi udara skala lokal serta faktor hadap lereng. Aspek ditinjau dari aspek topografi. Lahan pengamatan memiliki sudut kemiringan sebesar 21,5 derajat yang masuk dalam kategori agak curam. Kondisi kelerengan tersebut membawa konsekuensi terhadap pembatasan efisien mekanisasi pertanian, alsintan, serta tingginya risiko erosi akibat peningkatan aliran permukaan dan pencucian unsur hara. Oleh karena itu, sinkronisasi data instrumen digital ini sangat krusial digunakan sebagai landasan dalam menyusun tindakan konservasi tanah yang tepat serta menentukan kesesuaian komunitas tanaman yang adaptif. Nasution dan Lubis 2025.